Setiap PON berlangsung, souvenir berupa kaos dan juga boneka maskot ini selalu diburu oleh atlet maupun pengunjung sebagai buah tangan. Nah, di PON ke-20 di Papua kali ini, souvenir-souvenir tersebut diproduksi sendiri oleh warga hingga ini menjadi berkah tersendiri bagi mereka. Tidak adanya toko resmi atau official store yang menjual souvenir atau merchandise PON ke-20 di Papua membuat banyak warga memanfaatkan hal ini sebagai peluang. Mereka pun menjual beragam jenis souvenir bertuliskan PON ke-20 di Papua mulai dari kaos, gantungan kunci, hingga boneka maskot, kangpo, dan drawa. Salah satu lokasi yang digunakan warga untuk berjualan souvenir atau merchandise PON Papua adalah kawasan di depan Stadion Lukas NMB. Rata-rata semua souvenir PON Papua ini mereka produksi sendiri. Para pedagang souvenir ini tak hanya berasal dari Papua saja, tapi tak sedikit juga yang datang dari luar Papua khusus untuk berjualan souvenir PON. Ini dibikin di Papua sendiri, disablon di Papua atau dari luar Papua, Pak? Ambil juga sebagian dari luar Papua ya. Sejauh ini gimana, Pak, hasil penjualannya, Pak? Ya lumayan sih, malah lebih daripada itu sih. Yang tadinya cuma hari-hari cuma 100 sampai 500, nggak sampai 1 juta sih. Tapi sekarang sudah sampai ya 10 sampai 15 juta. Sehari? Ya enggak juga, paling 2-3 hari sudah bisa lebih dari itu. PON Papua ini jualan apa aja dan bawa berapa banyak nih? Kalau maskot 2000 potong. Sama kaos. Kaos ada kaos bawah juga, kaos tulisan PON itu. Dibikinnya di mana, Mas? Di Bandung lah. Di Bandung? Langsung ke sini. Meski bukan souvenir resmi PON Papua, pembeli tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Soal kualitas barang pun sudah dianggap cukup baik. Nah, untuk saat ini karena memang tidak ada souvenir dari panitia, jadi souvenir yang dijual seperti boneka ini misalnya, ini kan maskot dari PON. Ya dianggap ya pilihan lah, ini merupakan pilihan. Tentang kualitas saya kira tidak terlalu jauh beda ya, hanya mungkin harga karena memang ini kan kekhususan daerah kemahalan, saya kira ada ya. Jadi ada sedikit perbedaan lah ya untuk harga. Jadi walaupun bukan souvenir resmi, menurut Ibu cukup bagus ya, Bu? Sangat bagus menurut saya. Karena ada banyak jenis, tinggal kita yang memilih sesuai dengan kemampuan kita. Panitia PON Papua juga tidak keberatan dengan warga yang menjual souvenir PON tidak resmi yang mereka produksi sendiri. Justru hal tersebut dianggap sebagai salah satu dampak positif dari PON Papua bagi warga. Dari sisi positifnya bahwa masyarakat ini mereka berlomba-lomba untuk memanfaatkan event ini untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Jadi dengan berbagai cara mereka berusaha dengan memesan dari luar Papua seperti baju kos atau maskot yang tadi Bapak maksud itu. Sedangkan yang souvenir yang lain seperti yang khas Papua, noken dari kulit kayu maupun yang dipintal atau topi, itu memang mereka usahakan sudah jauh-jauh hari. Dengan segala tantangan yang harus dihadapi, Papua membuktikan daerahnya mampu menjadi tuan rumah PON yang baik. Dan tak hanya sukses dalam hal penyelenggaraan, PON Papua ternyata juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian warga. Erlangga Wisnuaji, Muhammad Wahyudi, Papua.